billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Binaka selaku PCM Simpang Matang yang saya hormati, beserta pengurus PCM Simpang Pematang, Pak Jumeri selaku Pak Takmir Mushola Al-Ikhlas, pemangku Mushola Al-Ikhlas yang saya hormati, Bu Arena selaku pengurus PDA Kabupaten Suci yang saya hormati, dan ibu-ibu semua, bapak-bapak semua yang hadir di sini. Semoga kita semua dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat serta hidayahnya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mari kita sanjung agungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan umatnya yang taat menjalankan perintahnya sampai hari kemudian. Jamaah sholat Isya berserta tarawih Mushola Al-Ikhlas PCM Simpang Pematang yang saya hormati dan kita semua mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah masuk pada malam ke-8 bulan Ramadan. Kita semua sudah melewati 7 hari berpuasa. Kita semua sudah merasakan bagaimana kita siang hari lapar, haus, ataupun dahaga. Kira-kira mari kita renungkan sejenak, apakah kita sudah merasakan tujuan dari apa yang kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, puasa ini diwajibkan kepada orang-orang yang beriman, bukan kepada manusia. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu sekalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu sekalian bertakwa. Kenapa puasa Ramadan itu diwajibkan kepada orang-orang yang beriman, bukan kepada manusia? Ini yang menjadi titik tolak kita. Orang yang beriman itu adalah orang yang yakin. Orang yang yakin itu orang yang percaya. Artinya bahwa puasa ini itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang yakin. Yakin kepada siapa? Yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin kepada adanya malaikat. Yakin kepada adanya Rasul. Yakin ada kitab. Yakin ada hari akhir. Yakin ada qada dan qadar. Kalau orang yang nggak yakin, jelas mereka akan bertanya, buat apa sih puasa? Karena puasa itu tidak ada balasannya secara langsung. Karena memang Allah itu mengatakan semua amal perbuatan hambaku akan aku balas langsung kecuali puasa. Puasa itu hanya untukku, aku yang akan memberikan pahala khusus kepadanya.
maka kita ini puasa ini nggak terasa apa sih yang kita peroleh. Beda dengan yang lainnya. Misalkan kalau orang bersedekah langsung terasa, oh rezekinya semakin bertambah. Orang yang sholat langsung terasa jiwanya terasa tenang, lebih santai, lebih mudah menerima kenyataan. Tetapi orang yang puasa ini kadang susah untuk meneliti apa sih yang dirasakan manfaatnya. Maka dari itu hanya orang-orang yang beriman saja yang diwajibkan untuk berpuasa, karena orang yang beriman ini yakin bahwa puasa ini akan dibalas oleh Allah dengan suatu kebaikan yang luar biasa. Kalau kita dikasih bocoran, nanti kita akan diberi ganjaran berupa surga. Kita masuk lewat babur royan. Babur royan itu pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Nah, kemudian kita harus paham tujuan daripada puasa Ramadan. Banyak puasa dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini puasa ini diwajibkan kepada umat-umat terdahulu juga sejak dari zaman Nabi Adam sampai kepada kita, umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, demikian juga puasa dilakukan oleh orang-orang selain Islam, bahkan oleh hewan sekalipun. Tentu dengan tujuan berbeda-beda. Suatu contoh, ular. Ular itu berpuasa. Untuk apa tujuannya? Untuk bisa mengelupaskan kulitnya, berganti kulit. Demikian juga dengan kupu-kupu. Itu awalnya dari ulat. Ulat itu berpuasa. Kemudian dari ulat itu berpuasa, nggak makan, yang tadinya makan daun-daunan serakah sekali, daun-daunan itu dimakannya sampai habis. Nah, kemudian dia berpuasa selama beberapa puluh hari, kemudian menjadi kepompong. Tujuannya apa? Agar bisa menjadi kupu-kupu. Ada juga manusia berpuasa padahal ini bukan orang Islam yang taat sholat hingga ya, tapi dia berpuasa 40 hari 40 malam untuk mendapatkan ajian, untuk mendapatkan ilmu kesaktian. Itulah. Jadi puasa itu rata-rata punya tujuan. Nah, sementara kita diwajibkan puasa Ramadan ini tujuannya adalah untuk menjadi manusia yang bertakwa. Manusia yang bertakwa yang diharapkan dari tujuan puasa Ramadan. Jangan seperti ular berpuasa. Ular itu kan sesuatu hewan yang menakutkan. Dia itu ditakuti lah oleh kita. Kita kadang takut kan sama ular. Ular masuk ke rumah kita takut, ha? Ibu-ibu nggak takut ular? Nah, ular itu hewan yang ditakuti. Kalau menggigit bisa mematikan. Kalau makan, dia sekali makan langsung lep. Tikus langsung makan lep. Ya, dikunyah nggak apa, langsung masuk perut. Ayam kecil langsung dimakan, langsung masuk perut. Itu ular. Hewan yang menakutkan. Setelah dia berpuasa, rubah nggak sifatnya ular? Ibu-ibu, ular itu kalau sudah berpuasa rubah nggak sifatnya? Tidak, kan hanya ganti kulit saja. Ular itu puasa hanya ganti kulit. Sifatnya sama, bentuknya sama. Dari sebelum puasa sampai sesudah puasa, padahal 40 hari lamanya itu ular puasa itu. Begitu keluar, ganti kulit baru, sifatnya sama, tetap menakutkan, tetap suka makan langsung ditelan. Nah, itulah ular. Nah, kita
coba melihat bagaimana puasanya ulat. Nah, ulat itu dia berpuasa. Dia berpuasa selama 10 hari pertama dia masih wujud ulat. Kemudian nanti kelamaan-kelamaan wujudnya berubah jadi kepompong. Nah, setelah berubah jadi kepompong, keluar apa? Kupu-kupu. Bagaimana sifat ulat dengan kupu-kupu? Berbeda nggak? Berbeda ya, ibu-ibu ya. Yang tadinya ulat itu makan daun, kalau ada daun kacang panjang dihinggapi ulat, dimakannya dengan lahap, daunnya habis, kacang panjangnya tidak jadi berbuah. Nah, setelah ulat berpuasa jadi kupu-kupu, ya, berubah sifatnya. Yang tadinya ulat itu menjijikkan, ibu-ibu mungkin takut, anak-anak mungkin takut ya ulat, apalagi yang gede yang suka makan daun talas, ya, yang jadi kuku gajah, ya kan? Nah, ini kan takut gede tuh ulatnya. Nah, tapi setelah jadi kepompong berubah jadi kupu gajah yang gede itu, yang warna-warni, seneng nggak anak-anak? Ya, kupu-kupu. Nah, ini. Tadinya takut, tadinya jijik melihat ulat. Tapi setelah puasa, ulat itu berubah jadi kupu. Akhirnya apa? Anak-anak jadi diseneng. Nangkap kupu-kupu. Apalagi kalau di taman bunga itu banyak kupu-kupu. Ada yang warna kuning, ada yang biru, ya, kembang-kembang. Nah itu. Kemudian makanannya apa ulat tadinya? Tadinya adalah daun, serakah ulat itu. Tapi setelah jadi kupu-kupu, makanannya berubah jadi madu. Dengan ujung ininya, mulutnya yang panjang, si kupu-kupu ini menghisap madu. Kemudian kupu-kupu ini membantu penyerbukan tanaman. Yang tadinya tanaman itu dimakan habis, tidak bisa berbuah, tapi setelah ulat menjadi kupu-kupu setelah puasa, membantu menyerbuk tanaman, sehingga tanaman yang tadinya tidak bisa berbuah mengalami penyerbukan, tanaman itu bisa berbuah. Nah, demikian juga kita sebagai orang yang beriman. Orang yang beriman ini harus berubah setelah mengalami puasa Ramadan. Yang tadinya kita baca Quran sehari hanya 1 kali sehabis maghrib, sekarang akan berubah menjadi baca Quran setiap selesai sholat fardu. Yang tadinya hatamnya setahun sekali, sekarang berubah menjadi khatam Al-Quran sebulan sekali. Harus bisa membawa perubahan. Yang tadinya jarang sholat tahajud menjadi setiap malam sholat tahajud. Yang tadinya suka berkata kotor, yang suka ngerasani, yang suka hibah, berubah menjadi pendiam, kata-katanya keluar kata-kata yang mengandung hikmah, kata-kata yang baik. Nah, ini puasa akan menjadikan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kalau sampai sholat 5 waktunya ketinggalan, sehingga setiap ada azan berkumandang segera dia berwudu menuju ke masjid. Sholat sendiri tadinya di rumah, setelah bulan Ramadan berlalu nantinya menjadi rajin sholat berjamaah, karena merasakan bahwa ternyata sholat jamaah itu banyak hikmahnya. Yang pahalanya tadinya sholat sendiri hanya 1, tetapi ketika sholat jamaah pahalanya menjadi 27. Nah, kebiasaan ini tercermin setelah Ramadan, karena di bulan Ramadan ini pahala sholat yang wajib dilipatkan 70 kali, sedangkan yang sunnah pahalanya seperti sholat wajib. Kalau misalkan kita sholat wajib ini biasanya jamaah 27 derajat, ya, 1 kali sholat. Nah, ini dikalikan 70,
diberikan semangat ini untuk melatih kita, hadiah bagi kita. Nah, demikian juga sholat sunnah rawatib yang tidak biasanya kita lakukan. Begitu setelah sholat kita langsung buru-buru pergi, sekarang menjadi rajin sholat rawatib. Karena di bulan puasa pahalanya seperti sholat wajib. Nah ini. Kemudian yang tadinya jarang sholat tahajud, nah sekarang di bulan Ramadan itu menjadi rajin, yaitu lewat sholat raweh. Karena pahalanya dilipatkan 70 kali. Yang tadinya baca Al-Quran itu satu hurufnya kalau berwudu itu 10 pahala, dilipatkan 70 menjadi 700. Nah sehingga semangat membaca Al-Quran. Dan kemudian dengan kebiasaan tadi, maka akan merubah hidup kita menjadi orang yang bertakwa, orang yang taat kepada Allah, menjalankan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Itulah cerminan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu sholat 5 waktunya, yang laki-laki rajin ke masjid berjamaah, kemudian rajin baca Quran, ya, yang tadinya baca Quran hanya habis maghrib ditambah menjadi setelah sholat fardu setiap 5 waktu. Sehingga apabila kita rajin membaca Al-Quran, kita itu akan mendapatkan banyak manfaat. Pertama, Al-Quran itu adalah sifaun, obat hati, ya. Kemudian Al-Quran itu adalah penolong kita menjadi memberikan syafaat nanti pada yaumul kiamah. Al-Quran ini akan memberikan kita kebahagiaan, ketenangan hati. Nah kemudian Al-Quran akan menjadi teman kita di alam kubur selama kita dikubur. Nah maka dari itu mari kita kembali kepada tujuan kita. Kita melatih diri di bulan Ramadan ini belum terlambat, waktunya masih ada 23 hari. Mari kita bisa selesaikan khatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Kemudian kita nanti ada waktu untuk beriktikaf di 10 hari yang terakhir. Nah 10 hari yang terakhir itu ini yang sangat istimewa, karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu lebih hebat lagi pahalanya, sama dengan 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Nah ini, maka dari itu ya mari kita berbenah diri dalam menghadapi Ramadan ini. Kita manfaatkan betul-betul, karena belum tentu kita akan menjumpai Ramadan di tahun yang akan datang. Semoga kita semua masih diberikan kekuatan dan kesehatan untuk bisa menjalankan ibadah Ramadan sampai selesai, dan kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan bermanfaat. Sekali apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.